Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin atas kesehatan yang diberikan oleh Allah pada hari ini Rabu 19 Agustus tahun 2020 kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kegiatan kita hari ini yang pertama adalah ikrar, berdoa, kemudian dilanjutkan presensi. Selanjutnya tadarus. Lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas YPI. Selanjutnya kita akan belajar membaca. Lalu kita masuk pembelajaran kita tematik. Tema 2, subtema 1, gemar berolahraga. Selanjutnya anak-anak bisa istirahat sejenak, dilanjutkan dengan belajar PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan bersama Bu Risma. Lalu anak-anak bisa belajar sholat zuhur ya tentunya. Lalu menyanyikan lagu nasional syukur dan akan ditutup dengan doa. Nah, lalu apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, murid dapat menyebutkan berbagai jenis olahraga. Dengan benar di olahraga itu banyak macamnya, nanti anak-anak akan bisa menyebutkannya. Yang kedua, murid dapat menyebutkan hal yang dilakukan sebelum berolahraga dengan benar. Yang ketiga, murid dapat menyebutkan aturan sebelum berolahraga dengan benar. Yang keempat, murid dapat menjumlah 2 bilangan dengan benar. Yang kelima, murid dapat menyebutkan contoh bunyi buatan dengan benar. Supaya anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Bu Guru tuliskan di sini, berarti anak-anak harus sungguh-sungguh mendengarkan penjelasan Ibu Guru dan juga mempelajari buku Bupena. 1A yang tema 2, subtema 1, gemar berolahraga. Nah, ini materinya pembelajaran 3 dan 4. Begitu ya nak ya. Nah, anak-anak dengarkan dan simak baik-baik. Sebelum kita belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita membaca ya nak ya. Baca, baba, caca, baca, caba, caca, baca, baca, caca, baba, caca, baca, dafa, dada, fafa, dafa, fada, dada, fafa, fafa, dada, dada, fafa, dafa, gaha, gaga, haha, gaha, haga, gaga, haha, haha, gaga, gaga, haha, gaha. Ini ya, kita akan masuk pembelajaran berbagai jenis olahraga. Nih, lihat gambarnya. Ini olahraga apa ya, Nak?
Nah, ini adalah senam. Nah, besok kalau sudah masuk, kita setiap hari Jumat akan senam bersama dengan Bu Risma. Jika Bu Risma tidak ada, berarti dengan Pak Bagas. Ya, setiap hari Jumat selesai kita ikrar bersama di halaman, setelah menyanyi juga kita akan senam. Ini juga olahraga, ya, adalah lompat tali. Zaman kecil dulu Bu Alia ya sering ini lompat tali. Nah, anak-anak sekarang jarang ya. Nah, ini adalah dikatakan permainan tradisional ya nak, tapi juga ada di olahraga ya, lompat tali. Tapi kalau Bu Alia kecil dulu lompat talinya menggunakan karet gelang yang dirangkai seperti rantai. Nah, ini kalau sekarang di sekolah juga ada lompat talinya, nanti ada tali, ada pegangannya kanan kiri seperti di gambar ini ya. Nah, nanti anak-anak bisa lompat tali. Kemudian nih, apa ya ini ya? Gobak sodor. Ini juga jarang ditemukan sekarang ya nak. Ini adalah permainan tradisional tapi juga dijadikan olahraga. Mana nilai olahraganya ya? Kan itu ada jalan, ada lari. Nah, itu permainan namanya gobak sodor. Nah, yang ini lari ya. Ini adalah olahraga juga. Lah, apakah anak-anak juga kelak akan lari? Iya, ya akan lari, tapi hanya di halaman sekolah, tidak sampai ke jalan raya karena anak-anak masih kecil, ya. Bisa membahayakan. Di jalan raya kan banyak mobil, banyak motor, ya, kecuali kalau didampingi oleh orang tua. Misal di hari Minggu, ya, berlari, nah tapi di tepi ya, di pinggir jalan, nah itu boleh, tapi tidak sendiri, didampingi oleh orang tua atau orang yang lebih besar, misal kakak, nah itu boleh. Nah, kemudian ini, nah ini sekarang sedang tren ya, yaitu goes ya, bersepeda. Nah, ini juga olahraga juga. Nah, ini adalah dari beberapa jenis olahraga. Apakah hanya 5 ini Bu? Masih banyak. Nah, kelak anak-anak akan diajari ya, akan diajari olahraga oleh Bu Guru. Supaya apa? Olahraganya benar. Ya. Mengapa toh? Mengapa kita berolahraga? Kok kita berolahraga itu supaya apa? Nah, ini agar badan kita sehat. Nah, agar badan kita sehat, kuat, nah kita berolahraga. Nah, ini ada perintahnya. Nah, al-aqlu salim fi jismi salim. Nah, apa artinya? Akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat. Jadi kalau anak-anak badannya sehat, pikiran kita juga akan enak ya. Tapi kalau badan kita sakit, malas ya, mau berpikir, mau sekolah, mau belajar, mau mengaji ya, mau melaksanakan apapun, mau berolahraga menjadi malas. Karena apa? Badan kita tidak sehat. Kalau badan kita tidak sehat, malas juga ya pikiran kita ya. Berpengaruh ya, mempengaruhi pikiran kita. Maka kita harus selalu menjaga kesehatan. Salah satunya adalah dengan berolahraga. Kemudian ini, olahraga itu ternyata ada aturannya. Ya. Aturan sebelum bermain atau berolahraga di anak-anak ya. Nah ini, selainnya yang 5 tadi masih ada jogging, ada renang ya. Kemudian ada senam aerobik ya. Nah, ini yang bersepeda tadi sudah ada, tapi senam juga sudah ada, tapi anak-anak biasanya tidak senam aerobik ya. Senamnya adalah yang dulu waktu MPLS ya, senam pinguin, senam untuk anak ya. Jogging ini ya. Kemudian berenang juga. Nah, ini jadi selainnya olahraga yang 5 tadi, ternyata masih ada olahraga lagi. Apa ada? Masih banyak. Nah, untuk itu selalu ya ikuti setiap pembelajaran olahraga supaya anak-anak dapat melaksanakan olahraga dengan benar.
Nah, ini aturannya. Hal yang dilakukan sebelum bermain atau berolahraga. Ya. Yang pertama, makan siang. Kan kalau pagi sekolah ya, nah kita berolahraga atau bermain itu kan sepulang sekolah atau sore hari, kecuali di hari libur atau olahraga di sekolah. Nah, yang pertama kalau ini bermain ya atau berolahraganya siang sepulang sekolah, sore hari ya, yang pertama harus makan siang. Lalu yang kedua, menyelesaikan tugas sekolah. Jadi tugas sekolah diselesaikan terlebih dahulu. Setelah makan, menyelesaikan tugas. Kemudian merapikan meja belajar. Jadi selesai mengerjakan tugas sekolah, setelah selesai meja belajarnya dirapikan. Supaya tidak bingung ya saat mencari buku ataupun alat sekolah yang lainnya, kalau sudah tertata rapi kan enak mencarinya. Terus yang keempat, tidur siang secukupnya. Jadi tidur dulu, jangan makan lalu tidur ya. Makan dulu, menyelesaikan tugas, mejanya dirapikan, tidur siang ya. Lalu berpamitan dengan orang tua. Kok berpamitan? Kan kalau bermainnya ini yang di luar rumah bersama teman, misalnya mau bersepeda bersama teman. Nah ini berpamitan dulu dengan orang tuanya supaya jika ada yang mencari tahu ya, terus nanti kalau orang tuanya mau mencari juga tahu anakku di mana ya. Nah itu kan tahu. Jadi harus berpamitan. Jangan lupa ya jika berpamitan dengan orang tua, jabat tangan, cium tangan sambil ucapkan Assalamualaikum. Nah, begitu. Lalu yang keenam, membawa bekal minum. Di sekolah pun seperti itu. Jadi ingat ya ketika berolahraga saat di sekolah, nah, di rumah juga seperti itu. Kalau di sekolah juga sama. Ya. Setelah berganti pakaian olahraga, anak-anak minumnya dibawa. Jadi saat diajak jalan-jalan, saat olahraga di halaman depan maupun halaman belakang sekolah kita, minumnya dibawa. Jadi jangan lupa, kan ada jadwal olahraga atau PJOK. Nah itu anak-anak bawa minum, ya membawa minum dari rumah. Mengapa? Karena kalau pagi terkadang kantin belum buka. Ya, kelas 1 kan olahraganya di pagi hari. Nah, selesai olahraga kantin belum buka. Padahal selesai olahraga itu kita keluar energi, jadi butuh mengembalikan energi lagi karena mau belajar. Nah, berarti harus seger lagi, sehat lagi, semangat lagi. Makanya selesai olahraga minum. Jangan lupa ya, kalau olahraga membawa bekal minum. Nah, ini ya, hal yang dilakukan sebelum berolahraga. Apa ya yang dilakukan? Yang pertama, memakai pakaian olahraga. Jadi kalau di jadwal ada tulisannya PJOK, berarti anak-anak membawa baju ganti, yaitu baju olahraga. Ya, yang berwarna hijau itu. Kemudian pemanasan dengan benar. Nah, ini nanti gerakan pemanasan akan diajari. Itu ada gambarnya di bawah ya. Nah, gerakan pemanasan akan diajari oleh Bu Risma. Nah, supaya apa? Tidak kaget. Jadi pemanasan dulu baru berolahraga. Kemudian berpamitan dengan orang tua. Sama ya, tadi ini kalau di sekolah pamitannya kan sudah waktu pagi hari. Ya, ketika akan berangkat sekolah sudah berpamitan. Jadi kalau olahraga di sekolah tidak perlu berpamitan lagi dengan orang tua. Ya, karena berpamitannya sudah saat berangkat ke sekolah. Tapi ya sama di kelas setelahnya ikrar, doa, tadarus, kemudian menyanyi. Nah, baru anak-anak akan diizinkan oleh bu guru ya untuk apa? Memakai pakaian olahraga. Tidak dicampur bergantinya kalau anak laki-laki biasanya ya berganti pakaian olahraga itu di dalam kelas. Tapi kalau untuk anak perempuan di musola. Nah, itu sendiri-sendiri. Karena apa? Aurat.
Ya, harus ditutup. Tidak boleh anak laki-laki melihat auratnya anak perempuan. Begitu juga anak perempuan tidak boleh melihat auratnya anak laki-laki. Maka saat berganti pakaian olahraga disendirikan. Lah Bu, nanti di sekolah sama siapa? Dibantu, ya, didampingi Bu Guru, didampingi Pak Guru, seperti itu ya. Jadi bisa, pasti bisa. Ya, karena akan dibantu, anak-anak dibantu. Ya, jangan khawatir. Selanjutnya, nah ini ya, kita akan menjumlah dua bilangan dengan bantuan benda, tidak langsung angka atau simbol atau lambang, tidak, tapi ada bendanya terlebih dahulu seperti yang diajarkan Bu Anggi pada saat Zoom. Ya, Bu Anggi kan baca ceritanya dulu ya, baru bilangannya ditulis seperti itu ya. Dayu memiliki 2 boneka. Intan memiliki 7 boneka. Biasanya kan yang punya boneka itu anak cewek ya, anak perempuan. Ini bonekanya 2, berarti milik Dayu. Ini angkanya. Bendanya boneka ini ya. Nah, ini angkanya. Ditambah. Nah, ini boneka milik Intan. Ada 7. Ini angkanya. Berapa? 2 ditambah 7. Ya. Ini 2 disimpan dulu, terus ditambah 7. Berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti apa? Sama dengan 9. Nah, angkanya muncul. Nah, ini kalimat matematikanya. 2 tambah. Ini tadi kan bacanya ya, ini dibacanya. 2 ditambah 7 sama dengan 9. Jika ditulis menggunakan kalimat matematika ini, 2 tambah 7 sama dengan 9. Jadi tambah itu dilambangkan seperti ini. Sama dengan dilambangkan seperti ini. Nah, ini 2 tambah 7 sama dengan 9. Nah, sekarang kita akan belajar bunyi alam dan bunyi buatan. Contoh benda yang menghasilkan bunyi buatan. Nih, gitar. Itu buatan. Kan kalau tidak diapa-apakan tidak berbunyi. Ya, gitar kalau didiamkan saja. Tapi ketika dipetik senarnya, dia akan berbunyi. Ya. Lalu radio, kalau didiamkan juga tidak berbunyi. Tapi ketika tombol play ya atau on diklik, nah dia akan berbunyi. Peluit ya, ini peluit. Peluit itu kalau Bu Alia punya peluit didiamkan ya tidak akan berbunyi. Tapi kalau peluit itu ditiup oleh Bu Alia ya, maka akan berbunyi. Nah, ini drum ya. Drum itu kalau didiamkan juga tidak berbunyi. Tapi kalau dipukul dung dung bunyi, ya dia akan berbunyi. Lalu ada lagi seruling. Ya, seruling juga benda ya, kalau didiamkan tidak berbunyi, tapi ketika ditiup ya dia akan berbunyi. Inilah contoh benda yang menghasilkan bunyi buatan. Jadi dibunyikan, tidak bisa berbunyi sendiri. Makanya dinamakan bunyi buatan. Kalau didiamkan tidak ada yang berbunyi ya, tapi bisanya berbunyi dibunyikan. Nah, dia akan menghasilkan bunyi. Nah, sudah habis nak, ternyata materi kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak paham dan mengerti. Nah, supaya anak-anak lebih kaya pengetahuan lagi, maka harus membaca. Iqra. Apa yang dibaca? Buku. Ya, sudah Bu Alia sampaikan tadi ya nak ya, yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nanti di buku Bu Pena ini banyak latihannya.
Nah, makanya nak, kalau bu guru tidak memberikan latihan, ya anak-anak berlatih di buku ini. Kalau ada soal, dikerjakan. Tapi bu, besok kalau masuk, pasti Bu Alia berikan nilai atau reward buat pekerjaan anak-anak. Jangan khawatir ya. Semua yang anak-anak kerjakan, pasti akan Bu Alia berikan penghargaan atau reward. Dinilai. Ya, makanya yang rajin, yang sungguh-sungguh. Begitu ya nak ya. Nah, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.